Perkenalkan, nama saya Siti Inas Khalifah. Saya dari Prodi Akuntansi Unit 2. Di video kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas dari dosen saya pada mata kuliah pengantar mikroekonomi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menunjukkan cara kerja saya. Nah, ini adalah jawaban dan cara dari tugas yang telah Bapak berikan. Fungsi, permintaan, dan penawaran. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu menggunakan rumus ini. Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Kebetulan saya tidak membawa soal, tetapi saya hanya buat diketahui dan ditanyanya. Diketahui itu P1 30, P2-nya 25, QD-nya 500, QD1-nya, QD2-nya 600, QS1 600, QS2 250. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan saja nilainya. Q itu tidak bernilai, kemudian Q1 itu bernilai 500. Kenapa? Karena kan ini fungsi permintaan, maka Q yang kita pakai adalah QD. QD1, QD2, berarti Q1, Q2, seperti itu. Nah, lanjut, Q tetap kurang 500, Q1 ini 500 per 600 dikurang 500 sama dengan P kurang 30. P1 30 dari sini, kemudian per 25 kurang 30. Kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan, maaf. Q kurang 500 itu tidak bisa ya, karena ini variabel dan ini konstanta. Dan tandanya itu kebetulan minus. Per 100, 100 ini dari 600 kurang 500 sama dengan P kurang 30 tetap, dan min 5 ini dari 25 dikurang 30. Selanjutnya kita kali silang. 100 kali P dikurang 100 kali 30 sama dengan min 5 dikali Q. Kebetulan ini minus jadinya tambah, jadi ditambah 5 kali 500, 2500. Selanjutnya langsung saja 100 kali P 100P, 100 kali min 30 min 3000, min 5 kali Q min 5Q, dan min 5 kali min 500 positif 2500. Kemudian karena ini ada variabelnya, tidak kita pindahkan. 3000-nya kita pindahkan, karena dia negatif kita pindahkan jadinya positif. Kemudian P 100 ini akan kita pindahkan kemari, jadi P aja. P sama dengan min 5Q tambah 5500. Kenapa bisa 5500? Karena 2500 ditambah 3000 sama dengan 5500. Per 100 dari sini, dari koefisien P. Jadi tinggal kita jumlahkan aja. Min 5Q bagi 100 min 0,05Q ditambah 5500 dibagi 100 sama dengan 55. Atau juga bisa kita balik, P sama dengan 55 dikurang 0,05Q. Selanjutnya fungsi penawaran. Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Untuk fungsi permintaan dan penawaran itu rumusnya sama, tinggal kita masukkan aja. Kalau permintaan itu QD, tapi kalau penawaran QS. Jadi QS1-nya ini 600 dan Q2-nya 250. Langsung kita masukkan saja. Q kurang Q1, Q1-nya bernilai 600 per 250 dikurang 600 sama dengan P kurang 30 per 25 kurang 30. Kita kurangkan yang ini. Q kurang 600 per min 350. Dari 250 kurang 600 sama dengan P kurang 30 per min 5. Karena 25 dikurang 30. Selanjutnya tinggal kita kali silang. Min 350 dikali P, min 350P.
min 350 dikali min 30 positif 10.500. Sama dengan min 5 kali Ki, min 5 Ki, min 5 dikali min 600 sama dengan positif 3000. Jadi min 350P sama dengan min 5K, min 5Ki tambah 3000 dikurang 10.500. Kenapa dikurang? Karena 10.500 ini merupakan pindahan dari sebelah sini. Nih, yang saya tunjuk ini. Selesai. Kemudian kita pindahkan 350-nya, min 350-nya kita pindahkan. Jadi P sama dengan min 5Ki dikurang 7.500 per min 350. Kita mendapatkan hasil akhirnya P sama dengan 0,01 Ki dari min 5 Ki dibagi min 350, kemudian min 7.500 dibagi min 350, dapatnya 21,42 atau juga bisa kita balik. P sama dengan 21,42 ditambah 0,01 Ki. Selanjutnya kita masuk ke yang B ya. B. Jumlah barang yang diminta Ki D jika harga yang ditawarkan adalah 0. Jika harga yang ditawarkan adalah 0, berarti P-nya bernilai 0. Karena diminta berarti fungsi permintaan, tapi jika ditawarkan maka fungsi penawaran. Jadi diminta ini kita buat di sini. P 55 kurang 0,05 Ki. Kenapa 55 kurang 0,05 Ki? Karena kita ambil dari fungsi permintaan. P sama dengan 55 kurang 0,05 Ki. Kita pindahkan kemari. Nah, karena yang ditawarkan adalah 0, berarti Ki-nya sama dengan 0. Harga yang ditawarkan adalah 0, berarti P-nya sama dengan 0. Maaf ya. Jadi P itu 0, kita ganti 55 kurang 0,05 Ki. Kita pindahkan yang ada variabelnya ini. Karena dia negatif, kita pindahkan jadinya positif. Negatifnya hilang, 55-nya tetap. Kemudian kita kan ingin mencari nilai Ki, maka 0,05-nya kita pindahkan. Nah, seperti ini bentuknya. Maka hasil akhirnya adalah Ki sama dengan 1100. Nah, itu untuk yang B. Sekarang untuk yang C. Tingkat harga barang yang diminta jika kuantitas barang yang ditawarkan adalah 0. Tingkat harga barang yang diminta berarti masih fungsi permintaan. Jika kuantitas barang Q adalah 0. Nah, berarti setiap nilai Q nanti kita ganti 0 ya. P sama dengan, masuk ke rumus permintaannya, 55 kurang 0,05 Ki. P sama dengan 55 dikurang 0,05, Ki-nya diganti 0. Kalau setiap bilangan yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0, jadi nggak payah kita tulis lagi, jadi hasilnya 55 aja. Oke, sekarang lanjut ke D-nya. Jumlah barang yang ditawarkan atau QS. Ditawarkan berarti fungsi penawaran. Apabila harga yang diminta P, berarti P sama dengan 0. P sama dengan, masuk ke rumus penawarannya, fungsi penawaran di sini ya. Oke. Kemudian kita ganti P-nya menjadi 0. Nah, seperti cara yang B. Cuman B tadi permintaan, sekarang kita penawaran. Sama saja ya. 21,42 ditambah 0,01 Ki. Dipindahkan ini 0,01 Ki-nya. Setelah itu kalau kita pindahkan berarti yang positif jadi negatif kan? Nah, karena kita ingin mencari nilai Ki, maka koefisiennya kita pindahkan. Nah, dapatlah hasil Ki-nya negatif 2142. Itu untuk nilai Q-nya. Berarti yang E kita lanjutkan. Tingkat harga barang yang ditawarkan atau PS apabila jumlah barang yang ditawarkan 0. Tingkat harga barang berarti P ya, yang ditawarkan. Berarti fungsi penawaran. Jika jumlah barangnya 0, berarti Q-nya sama dengan 0. Tinggal kita ganti aja. 21,42 tambah 0,01 Q. Q-nya diganti 0. Setiap bilangan dikali 0 pasti hasilnya 0. Jadi 21,42 saja. Jadi kesimpulan yang B,
Jika harga yang ditawarkan 0, maka jumlah barang yang diminta adalah 1100. Itu fungsi permintaan. Jika untuk NC, jika kuantitas barang ditawarkan adalah 0, maka harga yang diminta adalah 55. Itu untuk fungsi permintaan juga. Jika untuk yang D, jika harga jumlah barang yang ditawarkan adalah min 2142, maka harga yang diminta adalah 0. Begitupun ini seterusnya ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang F. Nah, F adalah keseimbangan pasar, baik harga maupun kuantitas. Nah, kita sudah mencari fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan tadi 55 kurang 0,05 Ki. Sedangkan fungsi penawarannya 21,42 ditambah 0,01 Ki. Sekarang untuk keseimbangan, maka kita buat PD sama dengan PS. Nilai PD-nya kita masukkan 55 kurang 0,5 Ki sama dengan nilai PS-nya 21,42 ditambah 0,01 Ki. Nah, setiap yang bernilai Ki kita pindahkan. Ki ini di sini aja tetap. Yang ini kan positif, kita pindahkan jadinya negatif. Oke, selesai. Yang 21,42 tetap, dan ini kan 55 kita pindahkan positif, maka dipindahkan jadi negatif. Min 0,01 Ki ditambah 0,05 Ki adalah min 0,06 Ki. Sama dengan min 33,58 hasil dari yang atas ya teman-teman. Setelah itu, Ki sama dengan min 33,58 per min 0,06. Ini kenapa negatif? Di sini negatif karena dia perkalian atau pembagian, dia tidak berpengaruh jika dipindahi positif negatifnya. Dia hanya berpengaruh jika perkalian dipindahkan jadi pembagian, seperti itu saja. Nah, kemudian kita bagi hasilnya positif karena min bagi min positif 559,67. Jadi QE adalah 559,67. Itu adalah keseimbangan pasar pada kuantitas. Sekarang kita mencari pada harganya. PD sama dengan 55,0 dikurang 0,05 Ki, maaf. PD sama dengan 55 dikurang 0,05 dikali 559,67. Kenapa 559,67? Karena Ki dari sini. Ini dia. Nah, 27,98 ini dari sini ya, dikali 55 tetap. Kemudian 55 dikurang 27,98 dapatlah 27,2. Berarti ini keseimbangan pasar pada harga 27,2. Selanjutnya, kuantitas barang yang ditawarkan apabila P sebanyak 35. Ini soal yang D, yang G. Jika harga 35, maka kuantitasnya berapa? Kita masukkan rumusnya. P sama dengan 21,42. Kenapa saya pakai yang 21,42 tambah 0,01 Ki? Karena di sini ditawarkan, berarti fungsi penawaran. Nah, kita masukkan fungsi penawarannya. Karena P-nya 35, tinggal kita ganti saja. 35 sama dengan 21,42 tambah 0,01 Ki. Kita kan ingin mencari nilai Ki. Langsung saja ya, 21,42 kurang 35. Ini dah hasilnya. Nah, ini kita pindahkan kemari. 0,01. Dapatlah 1358. Ini untuk nilai Ki-nya. Jika P-nya sebanyak 35. Sekarang keseimbangan harga dan kuantitas barang apabila pemerintah menetapkan pajak spesifik sebesar 3 per unit. Ini soal H. Pajak itu T sama dengan 3 per unit. PD aksen sama dengan PD. Jadi PD aksen itu nilainya sama dengan PD. PD yang mana? Ini dia. 55 dikurang 0,05 Ki. Kita masukkan. Sama ya. Kemudian PS. PS aksen sama dengan PS tambah T. PS-nya yang ini kita masukkan 21,42 tambah 0,01
Q ditambah 3. T-nya 3 nih, pajak. Nah, kemudian kita tambahkan, 21,42 tambah 3. 24,42 ditambah 0,01 Q. Selanjutnya, PD aksen sama dengan PS aksen. Nah, kita ingin mencari pajak setelah pajak. PD aksen, kan kita sudah dapat tadi PD aksennya. PD aksen sama dengan PD, berarti PD aksennya itu sama 55 dikurang 0,05 Q sama dengan PS aksen. PS aksennya ini 24,42 tambah 0,01 Q. Nah, kita pindahkan kemari. Setelah itu, ini yang ada nilai Q-nya kita pindahkan kemari. Min 0,01 Q dikurang 0,05 Q sama dengan 24,42 dikurang 55 dari sini. Baik. Kita jumlahkan dapatnya min 0,06 Q sama dengan ini kita jumlahkan min 30,58. Q sama dengan 30,58 per 0,06. Dari sini kita pindahkan. Q sama dengan 509,67. Maka ini adalah nilai QE aksen. Oke. Ini adalah jumlah barang setelah terkena pajak. Kalau jumlah tingkat harga setelah pajak gimana? Kita buat rumusnya dulu. P sama dengan 55 kurang 0,05 Q. 55 sama dikurang 0,05, tinggal diganti aja Q-nya. 55 kurang 2, 5,48. Hasil dari perkalian 0,05 dikali 509,67. Nah, P aksen sama dengan 29,52. Itu adalah tingkat harga setelah pajak. Yang I, besaran pajak yang ditanggung oleh konsumen. Besaran subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Maka SK itu kan subsidi yang ditanggung oleh konsumen. Berarti SK sama dengan PE kurang PE aksen. Jadi kebalikannya. Jadi SK-nya itu sama dengan PE kurang PE aksen. PE-nya berapa? PE kita cari tadi yang sebelum pajak dan subsidi 27,02 itu di keseimbangan harga. Kemudian dikurang 22,85 dari sini. Kemudian hasilnya 4,17. Besaran subsidi yang ditanggung oleh produsen. Itu untuk yang U, SP karena subsidi produsen. Sama dengan S kurang SK. S-nya berapa? S-nya 5. Kemudian dikurang SK. SK-nya 4,17 dari sini. SP sama dengan dikurang aja hasilnya 0,83. Untuk yang V, besaran subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. S sama dengan S kali QE. Ini S sama dengan 5 dikali 643 sama dengan 3.215. Itu besaran subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebanyak 3.215. Grafik di permintaan. Nah, di permintaan ada berapa aja? 0, 25, 30, 55. Sekarang kita lihat. Kita balik lagi yang ini. Untuk P-nya 25, 30. Ya, 25, 30. Kemudian ada lagi di B-nya. Ini yang permintaan ya. Jika harga P-nya 0 dan di sini permintaan juga ya. Dan P-nya 55. Berarti ada 0, ada 55, ada 25 dan ada 30. Lihat? Ya sama ya, 25, 30, 55, 0 ada. Kemudian Q-nya juga hasil dari tadi. Ini yang saya dapat tadi. Saya buat grafik. Nih. 25 sama 600, 30 sama 500. 0, 55, 0, 1100. Tinggal tarik garis, maka ini kurva permintaannya. Kurva penawarannya 0, 21,42, 25, 30, 35. Ini untuk nilai P dan ini untuk nilai Q. Penawarannya berarti setiap soal yang berhubungan dengan penawaran. Ini kurvanya seperti ini.
seimbang. Kemudian keseimbangan P-nya 22,85 ini keseimbangan sebelum pajak, sesudah pajak, dan setelah subsidi. Oke, ini dia. Kemudian dapatlah kurvanya seperti ini. Semoga mengerti ya apa yang saya jelaskan. Demikian tugas yang sudah saya kerjakan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.